Shalom sahabat pendidikan Kristen, kita berjumpa kembali dengan channel ini yang khusus membahas tentang pendidikan Kristen, filosofi kehidupan kekristenan yang didasarkan kepada firman Tuhan. Seluruh kajiannya diambil dari firman Tuhan, kemudian diperdalam dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum lebih jauh kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Hari ini kami boleh diizinkan kembali untuk merenungkan sabda Tuhan. Singkapkan segala rahasia kebenaran-Mu Tuhan untuk kami bersama pahami dalam hidup ini dan kami lakukan. Biarlah melalui kehidupan kami kerajaan surga dan pengaruhnya boleh menjadi nyata. Ini doa kami Tuhan pada saat ini. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan kali ini saya mengambil dari Yohanes pasal 14 ayat 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sejak Adam dan Hawa diasingkan dari Allah Bapa di Taman Eden, roh yatim piatu telah meresap ke bumi. Roh yatim piatu itulah kemudian mengakibatkan pengrusakan besar-besaran, kehancuran besar-besaran. Roh yatim piatu berbicara tentang roh yang merasa ditinggalkan, kesepian, terasing, dan terisolasi. Buah dari roh yatim piatu itu mengakibatkan kecemburuan yang memuncak pada Kain, yang pada akhirnya dia membunuh adik kandungnya sendiri. Lebih buruk lagi, pada saat ini, pada masa kini, keluarga-keluarga sedang mengalami kehancuran. Sejumlah besar orang tidak hanya terasing dari Tuhan, tetapi juga dibesarkan tanpa perhatian. Saya percaya bahwa semua penyakit emosional, fisik, spiritual yang berkembang di masyarakat saat ini bersumber dari roh yang bernama roh yatim piatu. Roh yatim piatu ini terjadi di mana ketika anak-anak tidak mendapatkan perhatian, tidak mendapatkan kasih sayang yang cukup dari ayahnya. Saat ini ada begitu banyak laki-laki yang sedang mengalami masalah dalam hidupnya. Banyak laki-laki yang kemudian dipenjara karena ulahnya. Hal itu disebabkan oleh roh yang bernama roh yatim piatu. Itu sebabnya dalam Yohanes pasal 14 ayat 18, Yesus berkata, "Aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus ketika terangkat ke surga, Ia tidak meninggalkan umatnya. Ia tidak meninggalkan orang-orang yang Ia kasihi sendirian. Tetapi Dia berkata bahwa akan ada seorang penolong bagimu yang akan datang, yang akan menyertai kamu, yaitu roh kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus sangat paham dengan pernyataannya bahwa roh yatim piatu kalau itu merasuk kembali akan sangat berbahaya bagi keluarga-keluarga, bagi umatnya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, sebelum lebih jauh saya ingin membahas tentang apa itu roh yatim piatu, kemudian bagaimana roh itu merasuk ke bumi. Ingatkah Anda ketika terjadi pemberontakan terhadap Allah dan kerajaannya di surga? Lucifer begitu melihat Allah dalam segala kemegahannya, melihat Allah begitu luar biasa,
ingin menjadi seperti Allah. Di dalam Yesaya pasal yang ke-14, di situ dikatakan bahwa aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya ke dalam dunia orang mati, engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Lucifer itu adalah pelayan Tuhan. Lucifer itu adalah pelayan malaikat yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Memiliki kedudukan yang luar biasa di surga. Tetapi karena keinginan dan kesombongannya, ia kemudian ingin mengkudeta Allah, ingin mengambil alih tahta dari Allah. Dengan sepertiga jumlah malaikat di surga, ia memberontak terhadap Allah. Dan pada akhirnya Lucifer itu dikalahkan oleh tentara Allah. Ia gagal mengkudeta kerajaan Allah. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika dia gagal dalam kudetanya, Allah mengusirnya dari surga. Allah membuang dia jauh ke liang yang paling dalam. Ketika Lucifer itu terusir dari surga dan dibuang ke bumi, pada waktu itulah Lucifer untuk pertama kalinya terpisah dari Allah. Keterpisahan dari Allah itulah yang menjadi cikal bakal dari roh yatim piatu. Roh yatim piatu ialah roh yang terpisah dari Allah. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, roh yang sama itulah kemudian dilepaskan oleh Lucifer ketika ia merayu Hawa, ketika dia merayu Adam untuk makan buah terlarang itu. Roh yang sama itu kemudian dilepaskan oleh Lucifer ke dalam diri Adam. Perkembangan roh yatim piatu di atas muka bumi ini berasal dari satu sumber, yaitu Lucifer yang kemudian dirilis kepada Adam. Jika kita memperhatikan di dalam Lukas pasal 3 ayat 38, di situ dikatakan bahwa Adam itu adalah anak Allah. Adam adalah anak Allah ketika Adam belum jatuh di dalam dosa. Alkitab jelas, Lukas jelas menuliskan bahwa Adam itu adalah anak Allah. Dikatakan bahwa pada mulanya Adam adalah anak Allah. Perhatikanlah baik-baik proses penciptaan itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Wajah pertama yang dilihat oleh Adam adalah wajah Allah. Suara yang didengar oleh Adam adalah suara Allah. Ungkapan emosi yang dilihat, yang dirasakan oleh Adam adalah emosi terhadap Bapa Surgawi. Kemudian sentuhan yang dirasakan oleh Adam pertama kalinya adalah sentuhan dari Bapa Surgawi. Hal yang sama juga terjadi ketika Hawa itu diciptakan. Ketika Hawa diciptakan, sentuhan pertama, suara pertama, wajah kemuliaan yang dilihat pertama kalinya adalah wajah Bapa Surgawi. Lalu ketika Adam dan Hawa itu jatuh di dalam dosa, pada waktu itulah hal yang sama dilakukan oleh Lucifer di surga, dilakukan oleh Adam di bumi. Lucifer memberontak terhadap kerajaan Allah dengan cara ingin mengkudeta kerajaan Allah, melawan kehendak Tuhan, melawan Tuhan, melawan Allah di surga. Hal yang sama pula terjadi ketika Adam memberontak terhadap Allah. Melanggar perintah Tuhan, melanggar titah Tuhan adalah satu pemberontakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Cara yang sama itu yang dilakukan oleh Adam terhadap kerajaan surga. Yang berikutnya yang ingin saya jelaskan. Yang pertama tadi saya sampaikan bahwa pada mulanya Adam adalah anak Allah. Tetapi ketika dosa itu merasuk dalam dirinya, maka pada waktu itulah roh yatim piatu itu masuk. Roh yatim piatu itu ditularkan oleh Lucifer ke dalam diri Adam Hawa. Dan sampai hari ini ada jutaan orang yang menderita karena roh yatim piatu. Jadi ada dua perbandingan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang pertama adalah the spirit of sonship, atau roh di mana status kita sebagai putra. Yang kedua adalah roh yatim piatu. Adam yang semula adalah rohnya sonship, roh putra, status putra, kemudian beralih menjadi roh yatim piatu. Hari ini kita dapat melihat ada orang-orang yang dengan roh yatim piatu akan memandang Allah itu sebagai Tuhan pemarah. Tetapi roh sonship, status putra, akan memandang Allah itu adalah Allah yang penuh kasih, Bapa yang karib, Bapa yang begitu dekat dengan anak-anaknya. Ada dua perspektif cara pandang yang berbeda yang dilihat dari aspek roh yatim piatu dan roh sonship atau putra. Yang berikutnya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, roh yatim piatu lebih memilih untuk hidup di bawah hukum Taurat. Memandang bahwa keselamatan itu adalah segala usaha yang dilakukan dengan kesempurnaan di atas muka bumi dan akan menjamin dia masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi roh dari sonship akan berkata bahwa saya hidup di bawah kasih karunia, dan saya hidup karena kasih karunia. Yang kemudian yang berikutnya, perbedaan antara roh yatim piatu dan roh sonship itu adalah roh yatim piatu senantiasa akan mencari pujian, mencari penghormatan, mencari penghargaan, pembuktian jati diri, dan penerimaan manusia. Tetapi roh yang berasal dari Allah, roh sonship itu menerima kasih Allah dan mengetahui segala sesuatu di atas muka bumi terhadap dirinya diatur oleh Allah. Dia menyadari secara penuh bahwa dirinya hidup karena kasih karunia Allah. Roh yatim piatu melakukan sesuatu karena tugas, kurang motivasi. Sementara roh sonship akan menemukan sukacita dan kesukaan dalam disiplin diri sebagai seorang orang Kristen. Kemudian roh dari yatim piatu akan membandingkan dirinya dengan orang lain, menolak dirinya sendiri. Itu adalah roh yatim piatu yang sedang menguasai. Tetapi roh sonship mengetahui segala sesuatu itu dinilai bukan oleh manusia, tetapi oleh Allah sendiri. Status kita, nilai kita adalah Allah yang menentukannya, bukan diri kita. Apa dampak dari roh yatim piatu itu? Mungkin tanpa kita sadari hari ini, Anda sedang terdampak dari roh yatim piatu itu. Anda sedang tersiksa oleh roh yatim piatu, tetapi Anda tidak menyadarinya. Seseorang yang menderita roh yatim piatu adalah dia meskipun memiliki kekayaan yang berlimpah-limpah, tetapi tidak pernah puas akan kekayaannya. Dia selalu ingin menambahkan kekayaannya. Dia ingin selalu menambahkan pundi-pundinya dengan berbagai cara. Alkitab mengatakan bahwa si lintah itu mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tak akan kenyang.
dan 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Dunia orang mati dan rahim yang mandul, dan bumi yang tidak pernah puas dengan air, dan api yang tidak pernah berkata cukup. Orang-orang yang menderita roh yatim piatu akan senantiasa mencari perhatian, mencari penghargaan, mengejar kesuksesan dengan mengorbankan banyak orang, mengejar kesuksesan dengan menghancurkan emosi orang lain, mengejar kesuksesan dengan cara menghancurkan emosi orang lain. Jika Anda hari ini adalah pemimpin, kalau Anda menderita roh yatim piatu, Anda menjadi pemimpin yang super sensitif. Begitu melihat anak buah berbicara pelan-pelan, Anda sudah menaruh curiga. Ini pasti saya yang dibicarakan. Mereka kasak kusuk tentang saya. Dan Anda menjadi marah, Anda mengingatkan, Anda meluapkan emosi Anda. Itu tandanya bahwa Anda sedang menderita roh yatim piatu. Anda akan senantiasa berkompetisi dengan pimpinan lain. Dan Anda akan menganggap bahwa kesuksesan Anda ketika Anda bisa mengalahkan orang lain, ketika Anda mampu mengalahkan pemimpin lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai pemimpin yang menderita roh yatim piatu, Anda tidak akan pernah bisa membangun komunikasi. Anda akan senantiasa dikuasai oleh emosi dan tekanan. Masih banyak hal lain yang menjadi contoh dalam dunia ini, mereka-mereka yang sedang mengalami roh yatim piatu. Jika Anda hari ini sedang memberontak, jika Anda hari ini yang menonton video ini adalah teroris, maka sesungguhnya Anda adalah penderita roh yatim piatu. Kalau Anda tidak percaya dengan apa yang saya sampaikan, flashbacklah ke masa lalumu. Lihatlah, apakah engkau cukup mendapatkan kasih sayang dari orang tuamu, khususnya dari ayahmu. Saya jamin Anda tidak akan memiliki dan mendapatkan kasih dari bapamu yang ada di dunia ini, dari bapa kandungmu. Jika Anda memiliki kasih yang cukup, Anda tidak mungkin menjadi pemberontak. Jika Anda memiliki perhatian yang cukup dari orang tuamu, engkau tidak akan menjadi teroris. Kenapa? Karena Alkitab jelas berkata bahwa Adam dan Hawa menjadi pemberontak ketika Allah tidak hadir di sisinya. Kalau Anda hari ini menjadi pemberontak, kalau Anda hari ini jadi teroris, itu menunjukkan bahwa Anda sedang tidak mengalami kasih Bapa. Engkau dan surga sedang tidak terhubung. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau hari ini engkau lelah dengan pemberontakanmu, kalau hari ini engkau lelah dengan terorismu dan jiwamu yang begitu luar biasa itu, saya mau beritahu Anda, kau harus mencari kasih yang seperti kasih Bapa. Engkau harus menemukan itu, saudaraku. Kalau hari ini engkau berkata bahwa Bapakku sudah mati, sudah dikubur, bagaimana mungkin aku bisa mendapatkan kasih dari Bapa kandungku? Saya mau beritahu Anda, sekalipun engkau hari ini kehilangan kasih dari orang tuamu telah mati. Saya mau beritahu Anda, ada satu pribadi yang tangannya terentang, terbuka sedang menunggu saudara. Dia rindu memelukmu dengan kasih yang sempurna, dengan kasih yang sejati. Datanglah kepada dia. Terimalah dia secara pribadi dalam hidupmu. Engkau akan diubahkan dari jiwamu yang memberontak, dari jiwamu yang radikal itu. Kau akan diubahkan oleh Tuhan. Anda harus sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupmu. Anda harus sungguh-sungguh dengan Kristus.
Ketika engkau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu, kasih yang sempurna itu akan mengubahkan hidupmu. Dengan Anda memahami Anda adalah ciptaan baru di dalam Tuhan, di dalam Kristus dan di dalam karya penebusannya, maka seharusnya Anda harus paham, Anda bukan yatim piatu lagi. Anda bukan hamba, tetapi engkau adalah anak. Galatia 4 ayat 7 berkata, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Roma 8 ayat 17 berkata bahwa, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, agar orang-orang yang berhak menerima janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebagai anak, engkau memiliki identitas. Sebagai anak, engkau memiliki kedudukan. Sebagai anak, engkau memiliki warisan di dalam kerajaan surga. Identitasmu jelas. Identitasmu bukan berasal dari dunia ini. Identitasmu adalah warga kerajaan surga. Kedudukanmu jelas di dalam kerajaan surga, bahwa engkau adalah pewaris kerajaan surga. Dan engkau adalah penerima janji yang dari Yesus Kristus Tuhan, yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Jika hari ini engkau sedang mengalami bahwa ketika engkau mendengarkan renungan ini, engkau berkata, itu sayalah orangnya yang sedang terikat dengan roh yatim piatu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya mengajak setiap kita hari ini belajar dari dua pribadi. Yang pertama adalah Adam, dan yang kedua adalah Yesus. Ketika Adam menjadi anak Allah di Eden, Eden itu adalah sebuah tempat di mana Allah hadir. Tempat di mana spot Allah itu hadir. Perhatikanlah baik-baik. Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa itu bukan ketika Allah berada di sisinya. Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa ketika ketiadaan kehadiran Allah. Yesus meninggalkan Bapa surgawinya, dia meninggalkan surga tempat kediamannya, dia dilahirkan ke bumi, dia menjadi manusia, kemudian dikejar-kejar oleh tentaranya Herodes, mau dibunuh, lari ke Mesir, balik lagi ke sana. Kemudian ketika dia bertumbuh menjadi dewasa, dia melayani masuk keluar desa, ke kota, di tepi danau, di bukit, dimanapun. Dia selalu melakukannya dengan tekanan yang begitu luar biasa. Yesus tidak pernah mengatakan atau merasakan sengatan dari roh yatim piatu itu. Kenapa? Seperti Adam dan Hawa, dia senantiasa terhubung dengan Allah. Iblis tidak akan bisa masuk. Justru Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa ketika Allah tidak hadir dalam dirinya. Yesus tidak merasakan penderitaan sengatan dari roh yatim piatu. Karena apa? Karena Yesus senantiasa terhubung dengan Bapanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus tidak memiliki roh yatim piatu sampai di kayu salib. Roh yatim piatu dan siksaan dari roh yatim piatu itu baru dia rasakan ketika dia disalib berkata bahwa Eli, Eli, lama sabatani. Bapakku ya Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus yang dalam segala kesempurnaannya itu berteriak, Bapakku ya Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bagaimana dengan saudara? Apakah hari ini engkau tidak sedang menderita?
Atau Anda sedang tidak sadar bahwa Anda sesungguhnya menderita roh yatim piatu. Anda sedang terikat dari roh yatim piatu itu. Roh yatim piatu memang tidak bisa dihilangkan dari bumi ini. Sekali lagi saya tekankan, roh yatim piatu itu tidak bisa dihilangkan dari muka bumi ini. Roh yatim piatu itu bisa disembuhkan. Kita perlu menemukan jalan untuk kembali ke Eden. Kita perlu kembali ke rumah kita, rumah di mana kita bersekutu terhubung dengan Allah. Rumah yang senantiasa Allah hadir. Rumah yang senantiasa terhubung, Anda membangun komunikasi dengan Tuhan. Jika hari ini engkau sedang terusir, jika hari ini engkau sedang terusir dari Eden, engkau sedang terusir dari hadirat Allah, engkau sedang terusir dalam kehidupanmu, spiritualmu dengan Allah, karena pelanggaranmu, karena dosa yang kau buat, segeralah kembali. Kembalilah ke rumah Bapamu, bangun hubungan dengan Dia. Satu-satunya tempat pemulihan bagi roh yatim piatu dalam hidupmu adalah kembali ke rumah Bapa, membangun hubungan dan menikmati kasih Bapa. Tanpa itu, Anda akan senantiasa terikat oleh roh yang bernama yatim piatu. Kiranya renungan kali ini akan mengingatkan saudara dan saya. Bercerminlah engkau hari ini. Kalau hari ini engkau sedang dikuasai roh yatim piatu, segera kembali. Segera kembali. Sampai kapan engkau mau menderita, disiksa oleh roh yatim piatu? Jadilah anak-anak Tuhan. Jadilah putra-putra Allah yang sungguh dengan identitasmu, yang engkau sungguh-sungguh hidup dengan standar identitas Bapamu yang di surga. Maka engkau akan menikmati kebaikan Tuhan. Engkau akan menikmati janji-janji Allah di sepanjang umur hidupmu. Menikmati surga bukan menunggu sampai Anda di surga terlebih dahulu. Selama engkau ada di bumi ini, jika engkau hidup sesuai dengan standar Allah, engkau akan menikmati surga itu selama engkau berada di bumi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.